Sungguh orang yang bernama Obed-Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed-Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah, ya. Pada waktu masih mereka masih belum ada masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini, saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 tahun 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed-Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed-Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position nggak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kepada seorang pemimpin tanya, Pak, apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya, kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini, tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata semua orang mau jadi, yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar, tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed-Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa ya. Dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja, apa end product daripada sebuah jemaat, itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya, tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty nih. Tetapi kita lihat tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan, tapi mereka setia, mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main satu alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalau ditanya dulu pertanyaan pertama, sehat semuanya ya? Sehat. Amin. Amin. Sehat. Hari gini tuh sehat mahal harganya ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke.
bulan ini kan bulan strong buat gereja kita, baik yang ada di dalam negeri, seluruh rock lah, termasuk yang ada di luar negeri, semuanya kita akan bahas tentang strong. Kalau kita bilang strong hari gini kayaknya bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu ya, karena apa? Di kiri kanan kita mendengar berita COVID, kayaknya di telinga kita tuh hari-hari ini kiri kanan COVID. Kalau dulu pada waktu kita dengar COVID, oh itu orang yang jauh. Bahkan pada waktu Pak Roni pertama kali COVID, kita tahu semua ya Bapak Ibu ya, kita tutupin waktu itu. Karena Pak Arifin bersama Bu Vivi kami sepakat bahwa untuk sekeluarga kami dulu aja deh, karena pada waktu itu COVID itu benar-benar hal yang belum tentu semua orang siap untuk mendengarnya. Tapi hari ini semua COVID, bahkan yang kita dengar di telinga kita itu bahkan langka obat, langka oksigen, ambulan itu sampai antri untuk nguburin orang mati, bla bla bla, semuanya kita dengar kiri kanan. Kemudian PPKM ini semua ngalami kelesuan lagi, kejenuhan lagi. Bahkan kemarin saya melihat di televisi berita terbaru bahwa 20% dari nakes itu sudah mengalami burnout, mengalami mental illness loh Bapak Ibu. Mereka mengalami burnout, mereka mengalami kejenuhan. Saya juga baca berita bahwa kapasitas rumah sakit saat ini sudah kolaps karena tidak sesuai dengan fungsinya, tidak bisa makin memenuhi. Kiri kanan kita mendengar seperti ini. Rasa-rasanya ini bukan berita yang membuat kita kuat ya, tapi justru itulah saya percaya ketika Pak Gembala dan para tim memberikan tema ini pasti nggak kebetulan pas justru di tinggi-tingginya, di mana saat-saat kita ngalamin genting, justru tema strong ini yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Oke, tolong multimedia hostnya pasang PowerPoint yang udah saya siapkan. Kita ada di dalam firman Tuhan 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Di situ firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Nah, kalau kita bilang kuat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga, Bapak Ibu. Karena gimana tidak, kondisi seperti ini, semua berita, semua keadaan yang kita lihat, yang kita dengar adalah membuat kita lemah. Makanya firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Dan di sini dikatakan, berdirilah teguh dengan iman, bukan berdiri dengan kekuatan. Katakanlah Pak Sugiharto yang badannya besar ya, bukan berdiri teguh sebagai laki-laki biasa, tapi firman Tuhan berkata berdirilah teguh dengan iman, pakai iman dalam iman ya. Bersikaplah sebagai laki-laki. Memang di sini kita bukan mengatakan khusus gender ya, tidak ya, tapi kekuatan gitu ya. Dan tetaplah kuat. Oke. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan ayatnya. Bahasa aslinya berjaga-jaga itu Gregorio. Nah, kita akan bertanya dong, ngapain sih Bu kita harus berjaga-jaga kondisi seperti ini? Bukankah pada waktu Yesus mati dan kemudian Yesus bangkit, pada waktu itu firman Tuhan seperti di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kepala dari iblis sudah diremukkan, sudah dikalahkan. Tapi waspada loh Bapak Ibu, emang benar kepalanya sudah diremukkan, tapi ekornya masih nyamber kiri kanan. Dan ekornya ini yang terus mengintimidasi kita, menyerang kita. Jadi kalau pertama dibilang berjaga-jaga, apa sih yang harus kita berjaga-jaga? Awas, waspadalah, karena ekornya tetap mau nyamber, menyerang kita. Oke, lanjutkan Jos di dalam halaman yang keempat. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan Bapak Ibu, singanya di sini bukan singa kebun binatang loh ya. Singanya di sini jelas-jelas singa aktif. Nah, kalau kita ngelihat Bapak Ibu, singa itu kalau ketemu mangsa, dia nggak akan diem aja dan dia pasif, melainkan dia akan haau. Karena apa? Ketika dia mengaum itu mengintimidasi setiap kita. Kita pun mangsa begitu lihat singa yang mengaum, kita udah keder duluan, semakin ciut duluan. Nah, waspada loh teman-teman, kondisi seperti ini. Nah, perhatikan, iblis itu akan mencari titik sensitif buat kita masing-masing, titik kelemahan buat keluarga kita masing-masing. Mungkin ada orang yang biasa mungkin bohong, atau mungkin kompromi dengan keuangan,
atau mungkin misalnya matanya melihat pornografi atau apapun juga. Kondisi seperti ini berjaga-jagalah, karena iblis itu justru mencari titik lemah dan waktu kita tidak waspada. Kapan waktu-waktu ini? Waktu-waktu inilah kita harus berjaga-jaga ketika iblis menggencarkan serangan-serangan lewat COVID. Tapi saya percaya di balik ini semua tetap Tuhan izinkan. Semua atas kedaulatan Tuhan. Next kan lagi, mari kita lihat. Nah, kenapa harus berjaga-jaga? Karena iblis selalu terus berjalan sekeliling menyerang kita. Nah, selanjutnya kita lihat Bapak Ibu ya, berjaga-jaga terhadap apa? Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, berjaga-jaga terhadap apa Bapak Ibu? Panah api. Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan dia menembakkan panah api. Nah, setelah saya pelajari, panah api di sini ternyata bahasa Yunaninya adalah di bahasa Yunaninya adalah belos, yang artinya adalah misil atau peluru kendali. Nah, pada waktu beberapa bulan kemarin kita melihat bukan di mana Hamas menyerang Israel. Kita melihat waktu itu ada klipnya di mana Hamas tuh melemparkan misil-misilnya, peluru kendalinya terus bum 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 seperti peluru berapi bum. Dan kalau misil itu jatuh di tempat yang tepat, perumahan penduduk itu akan menewaskan, membumi hanguskan beberapa orang yang mati semuanya. Nah, tapi Israel juga punya senjata penangkis namanya Iron Dome ya Bapak Ibu ya. Dia tangkis, dia jatuhkan, dia tangkis, dia jatuhkan. Selain itu dia juga punya senjata-senjata menyerang. Perhatikan Bapak Ibu ya, kita tidak cukup hanya bertahan, tapi terhadap iblis kita juga seperti Israel, dia bukan hanya menangkis, tapi dia juga harus menyerang balik. Nah, menyerang baliknya lewat apa? Nanti saya jelaskan lewat perkataan firman Tuhan, tapi saya jelaskan ketika kita selalu di posisi bertahan, lama-lama kita juga keserang jatuh loh Bapak Ibu. Contohnya gini, Pak Roni itu dulu waktu di Tretes itu, masa kecilnya kan di Tretes ya Bapak Ibu, menang pertandingan tenis meja atau pingpong, tapi sampai batas kecamatan doang. Karena apa? Ternyata Pak Roni itu sistem permainannya adalah defensif atau bertahan terhadap cemesan. Nah, kalau ada lawan yang nyemes langsung Pak Roni kecolongan. Dari situlah dia tidak bisa naik lagi, cukup sampai batas kecamatan. Makanya kita harus berjaga-jaga terhadap apa? Panah api, misilnya iblis, dia terus menyerang. Tapi kita juga tidak cukup hanya berjaga-jaga dan bertahan. Firman Tuhan di dalam Yakobus berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Firman Tuhan berkata, kalau kita melawan iblis, firman Tuhan berkata, ia akan lari daripadamu. Kita tidak cukup hanya bertahan sekali lagi. Dan di sini dijanjikan ia akan lari daripadamu. Oke, next kan selanjutnya bahwa kita harus berjaga-jaga. Tadi kan misilnya di mana sih? Iblis itu terutama menyerang pikiran kita. Perhatikan ya Bapak Ibu, peperangan yang paling dahsyat, peperangan yang paling sengit itu ada di pikiran kita. Nah, di dalam Amsal 4 ayat 23, pagi ini kita akan belajar ya Bapak Ibu bahwa semua bermula dari pikiran kita. Amsal 4:23 berkata seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Rupanya bahasa asli hati di sini dalam bahasa Ibrani. Jadi gini Bapak Ibu, kalau perjanjian lama itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kalau perjanjian baru bahasa aslinya bahasa Yunani. Jadi hati di sini dalam bahasa Ibraninya adalah leb, yang artinya kembali lagi ke inner man kita, mind kita, will kita, understanding kita, memori kita. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu selidiki lagi nanti di rumah, ternyata ayat 24, 25, 26, 27 di situ bicara mulut, mata, langkah hidup, tangan, dan semuanya. Jadi hati dulu. Kalau hati, pikiran kita dijaga, maka kita akan bisa menguasai selanjutnya mulut kita, mata kita. Karena semuanya perintahnya dari sini, instruksinya dari pikiran kita.
Oke, next kan selanjutnya kita akan belajar lebih lagi exciting ya pagi ini Bapak Ibu. Walaupun banyak halangan tadi kiri kanan, tapi saya penuh semangat. Kita semua juga pasti akan dikuatkan, be strong, menjadi kuat gitu ya. Nah, perhatikan. Semua yang masuk ke dalam pikiran kita, kita tahu pasti lewat panca indera. Terakhir kita bikin My Family itu, yang menjadi pembicara adalah Bapak Yakob Esra. Yakob Susabda. Yakob Susabda ini adalah seorang ahli psikolog yang sudah terkenal ya. Dia hebat sekali dan beliau menyampaikan seperti ini. Semua kan ada di otak. Dan Tuhan ciptakan panca indera kita itu tugasnya untuk kembali lagi memberikan informasi kepada pikiran kita. Tuhan menciptakan lensa mata di mana akhirnya lewat lensa inilah otak menerima informasi. Diproses di sini. Tuhan memberikan sensor pendengaran di mana sensor pendengaran ini bertugas dari otak untuk mendengarkan, kemudian dimasukkan ke dalam pikiran kita, diproses. Perhatikan, maka firman Tuhan berkata, jagalah hatimu, karena ketika di sini diproses, dia akan memberikan kepada perasaan. Perasaannya galau, perasaannya takut, menjadi gelisah, itu akhirnya menimbulkan behave kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Nah, ayo siang hari ini kita akan belajar contohnya dari Daud, bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu benar-benar sangat menentukan informasi kepada pikiran kita dan respon kita. Mari kita belajar di dalam 1 Samuel 17 ayat 24. Nah, seorang Goliat yang kita tahu semua badannya 3 meter lebih kurang tingginya. Dan firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 17 tersebut, dia memakai baju sirah dari tembaga yang bersisik, di mana kalau dia berjalan itu saya bayangkan masih zek gitu. Dan bahkan kalau firman Tuhan berkata, baju sirahnya itu pun beratnya 57 kilo. Saya kilogramkan, saya lihat di kamus Alkitab ya Bapak Ibu, itu 5.000 sikal dan saya kilogramkan 57 kilo. Mata tombaknya 7 kilo. Nah, bayangkan aja Bapak Ibu kalau melihat Goliat secara jasmani saat ini, pasti pun kita keder. Kita melihat berita-berita di TV, waduh Indonesia masuk 57.000, obat langka, oksigen langka, bahkan sampai Pak Sugiarto kemarin saya terakhir bantu teman mencarikan Gamaras. Obat Gamaras itu dari 3,5 juta sampai jadi 25 juta. Saya pikir kok ya orang jahat ya. Dalam kondisi seperti ini seharusnya kita saling menolong, saling menguatkan, malah diambil kesempatan. Gitu ya, obat-obatan sekarang bukan hanya mahal tapi langka gitu ya. Nah, 1 Samuel 17 ayat 24 berkata gini, ketika semua orang Israel melihat, perhatikan, wah gede besar 3 meter, pakai senjata lengkap, waduh secara logika loh Bapak Ibu tidak akan bisa dikalahkan. Karena apa? Waduh baju sirahnya nggak mungkin bisa masuk panah. Pakai kakinya pun pakai tertutupan tembaga. Nah, secara logika ini tidak mungkin. Tantangan besar. Lalu apa yang terjadi? Nah, mereka melihat masuk ke perasaan takut, akhirnya behave-nya apa? Perilakunya apa? Mereka lari daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, yang selanjutnya ketika Saul, padahal Saul itu rajanya lebih tinggi sepundak ke atas daripada semua orang Israel. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar, perhatikan, mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, perhatikan, makanya di sini dikatakan untuk kita menjadi kuat, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa di dalam pikiran kita. Perhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita tetap harus berjaga-jaga. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat ya. Next kan.
Jos. Nah, kita melihat dalam 1 Samuel 17 ayat 46. Sebelum saya lebih lanjut, saya mau share dulu. Entah mungkin Pak Roni udah share belum kepada kemarin tanggal 13 kan Pak Roni KM1 sama para pekerja ya. Tapi mungkin beberapa jemaat di sini saya melihat 46 partisipan mungkin belum mendengar cerita tentang ini. Saya mau informasikan bahwa apa yang kita lihat dan kita dengar tuh hati-hati. Nah, akhir bulan Mei kemarin, ini kan pas Tevi pulang ya Bapak Ibu, dia libur summer karena dia ada ambil kelas summer, jadi Tevi pulang. Nah, kami itu pergi ke Lombok, pulang ke kampung halamannya Tevi karena dia lahir di sana. Dan apa yang terjadi? Kita ke Lombok 3 hari karena habis itu Pak Yoyo itu mantu gembala di Lombok, di Bali. Jadi kita sembari berlibur, kuliner lagi di Lombok. Dan apa yang terjadi? Water heater di rumah kami rusak. Sebelumnya Pak Roni terakhir pulang itu sempat beli tapi rusak lagi. Kita pikir toh cuma 3 hari lah, nggak usah, nggak urgent kita harus beli water heater baru. Dan rumah kami di Lombok itu yang bawah itu ditempatin full timer Pak Daniel yang dulu sempat di Malang ya sama Bu Urut. Nah kami tinggal di lantai atas rumah kami itu dari flooring, dari kayu yang licin gitu ya. Jadi hari tersebut itu pesawat kami jam 9 harus dari Lombok pergi ke Bali untuk menghadiri pernikahan anak Pak Yoyo. Jadi saya bilang sama Pak Roni, sayang hari ini nggak usah olahraga ya, karena pesawat kita pagi gitu. Pak Roni dipinjemin sama Diaken di Lombok itu treadmill. Pak Roni bilang gini, nggak apa-apa lah aku setengah jam aja. Oke, setelah selesai olahraga, badannya penuh keringat, basah semua. Nah, kita mandi pakai air panas itu dimasakkan air mendidih 1 panci penuh gitu ya Bapak Ibu. Alhasil apa yang terjadi? Dibawalah sama anak-anak itu. Pak Daniel ini juga menampung beberapa anak yang tinggal sama-sama di rumah kami gitu ya. Pancinya besar dan airnya mendidih, Bapak Ibu, dibawalah sama Pak Roni dan kakinya berkeringat basah licin gitu ya. Saya itu melihat di depan mata saya bahwa kakinya Pak Roni itu sempat gini dan sempat goncang-gancing gini. Saya tuh cuman melongong. Kadang-kadang orang panik itu perbuatannya bukan baik, malah melongong. Apa yang terjadi? Dia terjatuh persis di tulang ekornya, bam, keras sekali. Saya melongong dan bukannya air mendidih sepanci besar ini dilemparkan, bukan, tapi disiramkan ke badannya sendiri. Jadi yang terjadi melepuh semua. Dari paha sampai pantat, maaf ya Bapak Ibu ya, sampai digoda sama Pak Arifin, hulu ledaknya semua kena Bapak Ibu, melepuh semua. Tapi berhubung kita harus flightnya kita mendesak, jadi Pak Roni ya sudah jalan terkekeh-kekeh kayak orang habis disunat gitu istilahnya Pak Roni, naik pesawat, begitu mendarat di Bali langsung ke UGD, harus disayat, kemudian dikasih antibiotik, sembuh. Memang kalau luka bakar nggak lama, cuman tadi kan awas yang kita dengar, awas yang kita lihat dong. Pekerja gereja di Rock Jakarta. Niatnya baik Bapak Ibu. Jadi pada waktu sampai Jakarta, kita ronsen dan memang apa yang terjadi, tulang ekornya Pak Roni itu 2 ruas bergeser. Nah, alhasil pekerja gereja datang, Pak, ayo tak ajak ke Singsai, Pak. Bapak jangan merasa dirinya Bapak enak-enakan, gara-gara Bapak sekarang oke. Kakak saya ya Pak ya jatuh di tulang ekornya, kayak Bapak gini sehat, seger jalan. Tapi lama-lama Pak tambah lemes, tambah bungkuk, mengkeret loh Pak, katanya gitu. Terus ada yang bilang lagi, awas loh Pak, hati-hati, kalau jatuh di tulang ekor tuh bisa lumpuh. Ada yang bilang lagi bisa buta. Semua tuh masuk ke telinga saya dan akhirnya mengintimidasi saya. Aduh, gimana ya kalau suamiku lumpuh? Aduh, gimana ya kalau suamiku tambah lama, tambah mengkeret? Sudah pendek, 160 tidak sampai. Kalau mengkeret jadi apa Bapak Ibu? Aduh, itu semua masuk ke dalam pikiran saya, mengintimidasi saya, membuat saya itu menjadi galau. Tapi yang kita lakukan berjaga-jaga dan lawanlah si iblis itu tidak cukup. Saya cuma mendengar, kenapa sih orang Israel lari ketakutan? Karena dia cuma mendengar dan melihat. Tidak, ini yang dilakukan Daud. Makanya firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Tadi kalau orang Israel ketakutan dari mendengar, saya bayangkan Goliat pasti menantang barisan Israel. Mungkin dia 1 lawan 1. Kalau aku kalah, bangsaku akan jadi budakmu. Demikian pula sebaliknya. Dia ketakutan orang Israel. Tapi
Tapi bukan demikian dengan Daud. Loh, saya tanya Bapak Ibu, apakah yang dilihat Daud sama dengan yang dilihat orang-orang Israel? Sama, mereka juga melihat Goliat yang besar. Tapi perhatikan, fokusnya Daud bukan kepada gedenya Goliat, fokusnya Daud bukan kepada tantangannya Goliat, tapi dia cari di mana gue bisa lawan ini orang ya. Dia cari peluang, dia cari kesempatan, ini dia temukan jidatnya Bapak Ibu. Lah saya bayangkan kalau kita nonton filmnya 300, nah 300 itu ketopongnya itu full Bapak Ibu ya, penuh semua sak pipinya, hidungnya semua, jidat-jidatnya, mulutnya semua penuh. Nah kalau kita lihat tadi di gambar sebelumnya itu ada Goliat, itu ternyata jidatnya kosong Bapak Ibu. Nah saya bayangkan ketika semua orang Israel fokus kepada besarnya Goliat raksasanya, tapi mari sekarang kita belajar, jangan fokus kepada itu, kita fokus kepada kesempatan, kebaikan Tuhan, peluang dari Tuhan, kemurahan Tuhan. Daud melihat jidatnya. Dan Daud bukan diem, Daud perkatakan, ini loh Bapak Ibu, hari ini juga ya kamu Goliat, dengar, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal engkau dari tubuhmu. Hei Goliat, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Jadi ketika kita terintimidasi, ketika kita tidak berdaya, kita jangan diem aja, tapi mari kita perkatakan, karena iman timbul dari pendengaran. Saya perkatakan tidak dalam nama Yesus. Tuhan, sambil saya blonyoi pantatnya Pak Roni ya, setiap hari sehari 2 kali tak blonyoi, saya bilang dalam nama Yesus Tuhan, oleh tanganmu saja Tuhan, tulang ekor yang bergeser 2 ruas ini kembali ke tempatnya. Saya perkatakan Bapak Ibu, memang belum terjadi, tapi iman timbul dari pendengaran. Bapak Ibu, pada waktu Daud bilang hari ini juga Tuhan akan mengalahkan engkau, sudah terjadi? Belum. Tapi Daud memperkatakan, ayo pada pagi hari ini, Rok Malang, berjaga-jagalah. Kita adalah orang-orang yang pemenang. Firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang pemenang. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Perkatakan firman Tuhan. Next kan, selanjutnya. Nah, kalau kita bilang, oh aku sehat kok. Aku berkhotbah kok. Aku melayani Tuhan, tetaplah waspada Bapak Ibu. Karena sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati. Ayo kita di Rok Malang saling mengingatkan, hati-hati ya. Hati-hati supaya jangan jatuh, saling menguatkan. Oke, next kan selanjutnya lagi. Tadi kalau bicara peluang, kita itu di Jakarta justru menemukan peluang baru loh Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini. Peluang barunya apa? Kalau selama ini pelayanan kami berkhotbah gitu ya. Mungkin Pak Roni besuk dan semuanya. Tapi sekarang justru peluang pelayanan baru apa? Kita bisa berbagi hidup, cari informasi obat, kasih makanan, kirim makanan, dan sebagainya. Justru saat inilah peluang di mana Tuhan izinkan kita berbagi hidup, berbuat baik bagi orang lain. Dan selanjutnya, berdirilah teguh dalam iman. Sekali lagi, bukan teguh karena kekuatan kita, tapi karena iman kita. Bersikaplah sebagai laki-laki. Loh Bapak Ibu, kalau dibilang iman, kita mikir gini, tadi di atas saya tuliskan, dunia dan segala isinya sedang kacau balau Bapak Ibu. Bagaimana kita beriman? Saya ini aja oleh kemurahan Tuhan, kalau Tuhan izinkan nanti, seharusnya tanggal 9 Agustus kami itu, saya sama Pak Roni, sama Tevi sekalian balik pulang ke Amerika, udah beli tiket karena ada promo naik SQ Bapak Ibu ya. Terus untuk Amerika untuk Tirsa lahiran. Tiba-tiba kita mendengar kabar bahwa ternyata Singapura itu bahkan penumpang transit pun pokoknya yang bau orang Indonesia dari Indonesia dilarang bahkan mendarat di Amerika di Singapura. Wah, sempatlah kami langsung, duh Tuhan gimana ya ini Tuhan, aku mau nengok cucu Tuhan. Terus Tevi juga, aku harus kerja mah enggak bisa. Nah, dalam kadang-kadang kita tuh seketika kita panik gitu ya. Tapi apa sih yang membedakan kita punya iman? Kalau kita ngomong dunia dan segala isinya kacau balau, dari mana iman? Selain timbul dari pendengaran karena kita punya pengharapan. Bapak Ibu perhatikan ya, mereka orang di luar, mereka stres.
Seperti tadi saya katakan, bahkan nakes pun sekarang 20% dari nakes mengalami burnout, kejenuhan, mental illness. Mereka nggak punya pengharapan. Tapi apa yang membuat kita beriman? Karena pengharapan kita pasti, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, ayo Bapak Ibu semuanya di rumah kita baca bersama-sama. Walaupun semuanya dalam kondisi di mute ya, supaya kita bukan hanya ibadah Zoom biasa sambil makan kacang mungkin, di off cam-nya sambil mondar-mandir. Ayo kita baca firman Tuhan pagi ini. Sama-sama, Ibrani 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Kembali lagi ke jiwa. Jiwa itu pikiran, jiwa itu perasaan, willing kita, ya. Jadi kita punya pengharapan. Firman Tuhan bilang pengharapan kita bukan orang-orang lain yang semoga. Maaf ya teman-teman Bapak Ibu, insya Allah. Moga-moga. Maaf ya, kata insya Allah itu kan moga-moga. Tapi firman Tuhan berkata, pengharapan kita bukan moga-moga. Pengharapan kita itu sauh kuat, aman bagi jiwa kita. Pasti, yes, amen. Karena apa? Dia telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, gitu ya. Yesus sudah memberikan jaminan ketika ia masuk, dia mati, dia bangkit, dia naik, dia memberi jaminan kepada pengharapan kita. Lagi 5 menit terakhir, Bapak Ibu. Next-kan lagi. Nah, kalau bicara tetaplah kuat, tadi gimana kita kuat? Berjaga-jaga, waspada, berjaga-jaga terhadap apa? Panah api si iblis. Saya selalu ulang-ulang, saya simpulkan lagi gitu ya. Waspada apa yang kau lihat, waspada apa yang kau dengar, waspada apa yang kau rasa. Aduh, ternyata kok aku nggak bisa ngecium ya. Aku kok nggak bisa ngerasa masuk ke dalam otak. Jangan-jangan COVID aku ini. Wah, kayak kemarin ini beberapa waktu yang lalu pekerja kita di Belagio, suami istri positif COVID. Dia telepon saya, C, aduh C, saya kok takut nanti kayak Raditya Olowan ya C ya. Nanti kalau sudah negatif ternyata matinya bukan mati karena COVID-nya C, matinya karena mati badai sitokin C. Nah, bilang seperti itu. Ayo Bapak Ibu, kita kuat di dalam Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Nah, next-nya berdiri teguh dalam iman karena kita punya pengharapan. Dan yang terakhir, kuat itu apa sih? Next kan, Jos, apakah kita Superman Bapak Ibu? Bukan. Ternyata kata kuat di sini bahasa aslinya adalah kratayo, Bapak Ibu. Kuat di sini dalam bahasa Yunani artinya apa sih? Increase in strength. Artinya to grow strong. Kuat itu bukan selalu, kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh galau, kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh marah, itu nggak rohani. Tidak. Namanya kuat itu adalah proses dan progres kehidupan. Gitu ya. Ayatnya Mazmur 84 ayat yang ke-7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, berarti progres gitu ya. Nah, mari kita sekarang lanjutkan belajar di sini. Next kan, tolong Jos. Nah, kuat ini bukan berarti kita Superman. It's okay kok ketika suatu kali mungkin kita mengalami galau. Kemarin kita, My Family diajar oleh Tirsa. Dan ada pelajaran-pelajaran yang dia sampaikan bahwa perasaan itu nyata. Jangan kita deny perasaan kita. Bukan berarti kalau kita galau berarti kita bukan orang yang kuat. No, nggak apa-apa. Akui aja itu. Next kan yang terakhir, tapi kita kuat bukan semata-mata perjuangan kita sendiri, melainkan Roh Kristus yang dalam kita. Oke. Nah, ketika kita baca firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Ketika kita memperkatakan, siapa yang mengingatkan? Roh Kudus yang di dalam kita, yang mengingatkan semua firman yang telah kita baca, dan itulah menjadi kekuatan kita. Paling akhir adalah Yesus pun semasa di muka bumi ini, saya tutup dengan ayat yang ini. Next kan Jos, halaman yang paling akhir. Yesus pun juga bisa marah. Oh, berarti Yesus itu tidak rohani. It's okay kamu marah, itu perasaan. Cuman dari sini kita belajar orang kuat adalah dia memang secara perasaan bisa marah. Tapi kita belajar dari Yesus, dia marah tahu tempatnya, tahu kepada siapa, tahu cara mengakhirinya, solusinya.
Yesus juga disingkirkan sama orang-orang. Dia pernah merasa ditolak sama orang-orang. It's okay. Dan yang paling akhir saya tutup dengan ini. Yesus sampai satu titik. Dia yang 100% manusia, 100% Allah. Seharusnya nggak boleh takut dong. Nggak boleh sedih dong. Bukan Bapak Ibu. Kuat itu adalah Roh Kudus dalam kita yang menguatkan kita. Dan kuat itu proses kehidupan. Saya bacakan Matius 26 ayat yang ke-38. Di sini dikatakan, hatiku sangat sedih. Loh, Yesus loh, 100% manusia dan 100% Allah. Tapi dia ngakui, dia nggak deny perasaannya. Dia bukan, oh aku anak Tuhan, nggak boleh sedih. Tidak, dia bilang, aku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dan saya tutup dengan ini, tinggallah di sini. Dia ngomong sama Petrus, Yohanes, Yakobus. Dia tetap butuh komunitas orang-orang yang dekat sama dia. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah dengan aku. Ayo, kalau kita bicara kuat itu bukan bicara kita Superman, kita bekerja sendiri. Kuat adalah kita di dalam komunitas. Kita bekerja bersama-sama. Jadi ayo sekarang Rock Malang, kalau kita mau kuat, kita saling mendukung. Memang satu sama lain pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan, pasti punya ini itu. Tapi justru di dalam kelemahan lah kita saling menguatkan. Ayo Rock Malang, be strong, jadilah kuat. Berjaga-jagalah, kuat dalam iman, perkatakan firman Tuhan, dan jadilah kuat. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Sugiarto.